Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan kelompok saya akan memaparkan dari mata kuliah intervensi psikologi dalam perspektif Islam, yaitu terapi zikir untuk mengobati gangguan skizofrenia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saifullah dan ada Ahmad Erlangga Pratama. Nah, definisi skizofrenia adalah gangguan kejiwaan berat yang bersifat kronis berlangsung lama yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk menilai kenyataan atau realita. Nah, penyebabnya seseorang mengalami skizofrenia ini disebabkan oleh kombinasi dari beberapa variabel, yaitu mulai dari faktor genetik, gangguan biokimia, fisiologis, sampai disebabkan oleh tekanan atau masalah psikososial. Nah, ciri-ciri dari skizofrenia adalah biasanya mengalami delusi, halusinasi, pembicaraan, dan perilaku yang tidak terorganisir, serta ekspresi datar. Nah, alternatif pengobatan, metode pendekatan yang dapat digunakan adalah digabungkan dalam penanganan gangguan mental skizofrenia yang disertai dengan pengontrolan diri sebagai aspek utama. Metode ini antara lain adalah assertive training, cognitive behavior therapy, terapi stopping, cognitive behavior social skill training. Nah, terapi perilaku, modeling parisipan, serta terapi zikir. Nah, kenapa menggunakan terapi zikir? Elemen spiritual dapat menyatukan dan mengintegrasikan kesehatan psikologis dan biologis, sehingga terapi zikir dapat digunakan untuk membantu kesehatan mental seseorang. Pada kasus skizofrenia, ini bermasalah utama terletak pada pengontrolan diri yang kurang. Dengan adanya terapi zikir merupakan manifestasi dari Al-Quran. Dari segi daruri ini menyatakan bahwa zikir dapat melatih pengendalian diri. Oleh karena itu, terapi zikir dapat digunakan sebagai sarana pengendalian penderita skizofrenia yang memiliki masalah utama pengendalian diri. Lalu ada di berikutnya akan dilanjutkan oleh Angga. Ya, selanjutnya ada definisi dari zikir. Zikir menurut Ibnu Manzur berarti menjaga sesuatu dengan menyebut atau mengingat. Sedangkan menurut Munawir, kata zikir berarti menyebut, mengucapkan, mengagungkan, mensucikan, dan mengerti. Ciri-ciri terapi zikir. Salah satu ciri dalam terapi zikir ialah bisa ditinjau melalui seseorang tersebut melakukan pengucapan la ilaha illallah dan astagfirullah. Nah, pada kalimat la ilaha illallah itu terkandung sebuah huruf jar. Huruf tersebut diulang 7 kali, yaitu huruf lam, dan pada kalimat astagfirullah terkandung sebuah huruf goin dan ra, dan 2 buah lam pada huruf tersebut. Tertotal ada 4 huruf jar. Itu ciri-ciri dari terapi zikir. Tata cara terapi zikir. Untuk terapi zikir ini akan lebih optimal jika digabungkan dengan terapi yang lain. Beberapa di antaranya adalah dengan terapi obat, sosial, olahraga, serta keagamaan.
Untuk tata cara yang pertama yaitu senam yang merupakan modifikasi gerakan senam dan relaksasi yang biasa disebut senam tawakal yang digunakan dengan menerapkan teknik mengatur pernapasan serta penerapan sujud. Yang kedua, demonstrasi yaitu pemberian motivasi terhadap diri sendiri dan penanaman pemikiran bahwa dirinya bisa sembuh dengan mengucapkan "aku sembuh", "aku sehat", atau kata-kata penyemangat lainnya. Yang ketiga adalah zikir, yang merupakan inti dari kegiatan ini. Tata cara melakukannya yaitu dengan melafazkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Latif, dan La ilaha illallah. Kalimat thayyibah tersebut terus dikumandangkan selama beberapa waktu dengan suara yang lantang namun tetap berkonsentrasi atau dalam posisi khusyuk. Seperti yang sudah dijelaskan, kegiatan ini berguna untuk mendekatkan diri dengan Allah dan dapat juga menenangkan diri sendiri, serta meminta kesembuhan terhadap Yang Maha Kuasa. Lalu setelah itu, penderita dapat membaca surat berikut bersama-sama atas tuntunan terapis. Pada saat berzikir, pastikan kondisi sudah benar-benar khusyuk dan fokus. Apabila masih kesusahan dan dalam berkonsentrasi, dapat diulang-ulang terus-menerus sampai dirasakan kondisi yang khusyuk dan fokus. Karena sejatinya berzikir memerlukan ketenangan hati dan jiwa. Maka dari itu, penderita skizofrenia akan diajarkan bagaimana melatih fokus dan khusyuk, terutama saat berzikir. Terakhir, setelah prosesi zikir, maka bersama-sama membaca surat tadi itu yang berisi, "Wahai Tuhan seluruh manusia, buanglah dan sembuhkanlah segala penyakit. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak terjangkit penyakit lagi." Dan pada akhirnya terapis berharap penderita atau klien skizofrenia ini dapat meningkatkan aspek spiritualnya, yaitu selain sholat, paling tidak mengamalkan zikir sebagai terapi penenang dirinya. Kesimpulan, skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan kepribadian sebagai dasarnya. Adanya skizofrenia ini di mana terjadinya distorsi pemikiran yang khas pada proses berpikir yang disebabkan oleh kombinasi dari beberapa variabel, yaitu faktor genetik, gangguan biokimia, fisiologis, dan masalah-masalah psikososial. Biasanya penderita skizofrenia mengalami delusi, halusinasi, pembicaraan yang tidak fokus, perilaku tidak terorganisir, dan sifat datar. Salah satu bentuk penyembuhan terhadap penderita skizofrenia yaitu terapi zikir spiritual. Nah, karena dengan elemen spiritual dapat menyatukan dan mengintegrasikan kesehatan psikologis dan biologis, sehingga terapi zikir dapat digunakan untuk membantu kesehatan mental seseorang, sehingga
diharapkan hasil akhir dari terapi zikir ialah klien dapat meningkatkan pengontrolan diri yang lebih baik. Kelebihan terapi zikir, penerapan terapi zikir akan memberikan rasa tenang dan tentram. Akan melatih fokus dan konsentrasi sehingga dapat Putus ya? terputus. Mohon maaf sebelumnya, kita lanjut. Akan melatih fokus dan konsentrasi sehingga dapat mengurangi perilaku halusinasi dan delusi. Mengaktifkan saraf-saraf yang ada pada otak sehingga bisa lebih aktif dalam berinteraksi dalam sosial. Lalu ada sebagai salah satu bentuk amal yang disukai Rasulullah gitu. Lalu kekurangan terapi zikir harus telaten dan diulang-ulang agar menghasilkan efek kemajuan yang signifikan. Perlu memiliki konsentrasi dan fokus yang tinggi. Klien perlu memiliki keimanan dan kepercayaan yang bagus agar terapi dapat dirasakan seutuhnya. Nah, di poin rekomendasi untuk menerapkan zikir terhadap klien yang mengalami gangguan skizofrenia disarankan dilakukan bersama-sama dengan orang terdekatnya, seperti misalnya klien anak remaja yang didampingi oleh ibunya. Karena perasaan dan sensitivitas pengidap skizofrenia dengan orang pada umumnya tentunya berbeda. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap klien. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya pamit undur diri dan kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih.